Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat. Mereka mencetuskan Dekret Bandung yang berisi tuntutan pembatalan hasil pemilu 2024 dan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Ketua Forum Rakyat Menggugat Riani Sudarmo mengatakan aksi itu dilakukan karena adanya indikasi kecurangan terstruktur dalam pemilu 2024. Selain itu, Forum Rakyat Menggugat juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo, KPU dan juga Bawaslu, serta mendorong DPR RI untuk melakukan hak angket. Forum Rakyat Menggugat menilai bahwa banyak bukti kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024, namun KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu kami sepakat untuk mengeluarkan Dekret Bandung yang isinya seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa kami karena menolak atau mosi tidak percaya kepada putusan MK nomor 090. Nah, dari situlah awalnya kemudian Presiden tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi pemilu ini. Beliau cawe-cawe. Beliau memihak pada salah satu paslon, sehingga diikuti oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Kemudian kami mendorong saat ini agar DPR RI melakukan fungsinya untuk melaksanakan hak angket. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menggelar pemungutan suara ulang serentak di sejumlah kecamatan. Hal itu terjadi karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Sempat terkendala tertukarnya surat suara antar dapil pada pemilu 14 Februari lalu. Pemungutan suara lanjutan digelar serentak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. 3 kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan yakni 6 TPS di Kecamatan Kalidoni, 2 TPS di Kecamatan Gandus, sedangkan di Kecamatan Kertapati ada 12 TPS dengan rincian 10 TPS untuk DPRD Provinsi dan 2 TPS untuk DPRD Kota Palembang. Antusias warga mengikuti pemungutan suara lanjutan cukup tinggi. Ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang lansia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dikunjungi koordinasi dengan Forkopimda itu sudah mencapai ada yang 68%, 76%. Alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Sementara KPU Oki juga melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 desa dalam Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Hal itu karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Dari 2 desa yakni Desa Simpang 4 dan Desa Pedu ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi Bawaslu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Sekarang ini kan ada perhitungan suara ulang karena memang ada indikasi penggelembungan suara. Jadi ini sekarang lagi berlanjut. Perhitungan suara itu ada 2 desa, direkomendasi dari Bawaslu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan. Setelah pencoblosan di tingkat KPPS selesai, surat suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Sementara KPU Oki akan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, dan dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara atau Sirekap KPU RI ini seakan tak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap Form C1 maksud kami, atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS.
Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nias Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan juga menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Ya benar sekali Anita, saat ini Koalisi Perubahan atau pendukung dari Paslon 01 menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.